Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Selamat pagi anak-anakku Maca yang ada di 9 kecamatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajarnya dari rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini dalam program live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjai yang tentunya disiarkan langsung di studio Maca Malbi, Kecamatan Sinjai Selatan. Dan yang mendapat giliran kali ini adalah anak-anakku yang duduk di bangku kelas 5. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 167 Baru 1, Ibu Marwati SPD SD, dan kepada semua pihak yang terkait yang telah mendukung terlaksananya kegiatan live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjai. Nah, anak-anakku Maca nama lebih, kali ini anak-anakku Maca akan belajar bersama Ibu Guru Hajar Rahmawati SPD, guru kelas 5 di SD Negeri 167 Baru 1, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Anak-anakku Maca biasanya sebelum melaksanakan pembelajaran, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Betul sekali, kita wajib berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anakku, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Berdoa selesai. Anak-anakku, ada yang tahu mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Agar kegiatan yang kita lakukan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku Maca, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita melakukan gerakan salam PPK dan tepuk PPK sebagai penguatan karakter. Anak-anakku Maca, untuk menjaga kesehatan, jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama,
memakai masker. Terus yang kedua, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan tentunya menggunakan sabun. Terus yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan supaya kita terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak remaja yang ada di rumah, pada pagi hari ini anak-anakku akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungannya, pembelajaran 1. Adapun sumber buku yang digunakan adalah buku guru dan buku siswa tema 8 kelas 5 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Nah, anak-anakku maca, ayo amati kedua gambar ini. Ada yang tahu gambar pertama bercerita tentang apa, nak? Ya, betul sekali. Gambar pertama itu bercerita tentang sawah yang membentang luas dan indah. Bagaimana dengan gambar kedua, nak? Ya, gambar kedua bercerita tentang beberapa anak yang sedang menanam bibit pohon di tanah yang gundul. Jadi, fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Ya, gambar di atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa persawahan dan anak-anak yang sedang menanam bibit tanaman. Nah, anak-anakku, apakah lingkungan tersebut berguna bagi manusia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, sangat berguna. Nah, mengapa lingkungan berguna bagi manusia? Karena lingkungan menyediakan kebutuhan hidup manusia. Nah, kira-kira apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Ada yang bisa jawab? Ya. Jika manusia menjaga lingkungan, maka kebutuhan manusia akan tercukupi dengan baik. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Ayo, ada yang bisa jawab? Betul sekali. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan akan rusak dan tidak dapat memberikan manfaat bagi manusia. Anak-anak remaja, salah satu unsur-unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Nah, anak-anak remaja, ada yang tahu apa saja
manfaat air. Betul sekali anak-anakku. Jadi ada banyak manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia itu yang pertama, kebutuhan sehari-hari. Air digunakan untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Yang kedua, air untuk keperluan umum meliputi digunakan untuk tempat rekreasi, untuk membersihkan pasar dan jalan, untuk air mancur dan sebagainya. Yang ketiga, air untuk keamanan. Air digunakan untuk memadamkan kebakaran. Yang keempat, keperluan air untuk industri. Air digunakan pada industri seperti pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan sebagainya. Air untuk keperluan perdagangan. Air digunakan untuk toko, restoran, hotel, warung, dan lain-lain. Air untuk pertanian digunakan untuk irigasi lahan pertanian. Air untuk peternakan seperti tambak, kolam, keramba apung, dan sebagainya. Air sebagai tempat media transportasi seperti perjalanan dengan kapal laut. Manfaat air bagi hewan. Yang pertama, untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedua, mengatur tekanan osmose darah sehingga darah tetap encer. Yang ketiga, berperan untuk melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir, sebagai alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. Manfaat air bagi tanaman itu untuk melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap oleh akar. Kedua, menyerap dan mengangkut zat hara tersebut dan mendistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Mengangkut dan memindahkan zat seperti hasil fotosintesis dan zat lain. Sebagai media berlangsungnya proses biokimia, air merupakan zat pelarut yang sangat baik untuk membantu proses tersebut. Sebagai bahan utama untuk keperluan biokimia seperti berlangsungnya fotosintesis. Nah, anak-anakku baca, di layar monitornya terdapat bacaan yang berjudul "Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Mari kita baca bersama-sama ya. Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya. Untuk mendapatkan air bersih, mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru. Seorang warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Beto Ambari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai Kecamatan Soraolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen untuk 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk penampung air yang mengalir dari aliran sebuah sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih.
karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, anak-anakku baca, kalian telah membaca bacaan demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa yang terdapat pada bacaan? Carilah, lalu lengkapilah gambar peta pikiran berikut sebagai tugas pertama. Peristiwa apa yang terjadi? Terus yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Dan yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Lengkapilah dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, diskusikanlah bersama keluargamu. Mana yang termasuk keluarga, yaitu ibu, ayah, atau kakak. Tentang air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi sebagai tugas kedua. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam bentuk peta pikiran berikut. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Yang kedua, fungsi air bagi hewan. Dan yang ketiga, fungsi air bagi tanaman. Baiklah anak-anak remaja, ibu guru berharap anak-anakku mengerjakan tugasnya dengan baik. Setelah tugasnya selesai, anak-anakku bisa menyetor ke bapak ibu guru wali kelasnya masing-masing sebagai bentuk penilaian. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini adalah lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun lautan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Baiklah, anak-anakku, mari kita berdoa sesudah belajar sebagai bentuk rasa syukur kita dan semoga pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu aku butuh kembali, dan janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu itu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Berdoa selesai. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu guru berharap anak-anakku senantiasa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Dan tak lupa, terima kasih saya ucapkan kepada ayah dan bunda yang setia mendampingi anak-anak kita di dalam mengikuti pembelajaran. Ibu guru akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca, maca, nama lebih.